Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa ya. Nasdem sebut IMB yang diterbitkan Anies untuk warga di kawasan Depo Pelumbang ya meneruskan Jokowi. Benar, betul begitu kan ya. Karena pada waktu itu Pak Jokowi yang memberikan KTP, terus kemudian membentuk RT RW di situ sebagai janji politik begitu kan. Apakah ini adalah imbas dari semua janji politik Jokowi Ahok? Akankah Anies melanjutkan itu? Ya bisa saja. Kan begitu logika kita. Anies memberikan hak tempat tinggal di situ ya bukan untuk menguasai tanahnya, dalam artian bukan hak kepemilikan begitu ya, perlu digarisbawahi itu hanya berupa EMB kawasan begitu kan ya, bukan perorangan atau bukan per rumah begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya wajar kalau Pak Jokowi memberikan KTP terus kemudian membuat RT RW di situ, ya Anies Baswedan membuat EMB kawasan begitu kan. Begitu logikanya, apa yang mau disalahkan begitu kan ya. Kalau Anies disalahkan justru Pak Jokowi yang disalahkan kan begitu. Inilah komentar-komentar netizen begitu, ada pro dan ada kontra. Ini komentar-komentar netizen. Nasdem EMB yang diterbitkan Anies untuk warga di kawasan Depo Pelumbang meneruskan Jokowi. Wah, ini banyak sekali ya. Ini ya si buzzer atau cebong Husnul Khotimah ya, Anda mau ngeming ya, apa kalau kenyataannya sudah jelas seperti ini. Anies ya itu orang sangat cerdas dan tidak sembrono bekerja, beda sama kamu yang odeh ya, tapi berlagak cerdas ini. Begitu juga pendukung Anies, orang-orang Nasdem jadi bodoh atau jadi pura-pura bodoh. Anies tidak bodoh, dia tahu risiko yang mungkin timbul yang warga Tanah Merah, tapi Anies berjudi dengan taruhan nyawa mereka. Kalau tidak ada insiden ini, dia dianggap pahlawan kebakaran. Ini membuka boroknya. Wah, ini ada pro dan kontra begitu ya. Berarti nanti juga ya pilih keduanya jadi presiden. Jokowi menerbitkan KTP, Anies melanjutkan menerbitkan EMB. Beda jauh sih sebenarnya. Secara akal sehat sangat susah ditolak ya, karena RT RW sudah terbentuk dengan warga ber-KTP sah, sedangkan bangunan tidak ada EMB. Ini kan bangunan kan berskala besar begitu kan, skala kawasan begitu kan ya. Kok Anies selalu yang disalahkan begitu ya? Pertanyaan gue, apakah semua orang nggak punya KTP boleh diberikan EMB? Apakah dia nggak punya hak atas tanah? Di atas tanah milik pihak lain, pahala. Bahkan ya kalau memberi EMB ya sudah semestinya digugat sejak pertama kali diberikan. Sudahlah, berhenti saling menyalahkan. Ini musibah, jadikan evaluasi bersama, betul begitu. Tetapi ya karena pada hakikatnya para buzzer dan cebong sudah menggonggong habis-habisan begitu ya, mengkritik Anies Baswedan sana sini begitu. Tetapi apa yang terjadi, kok Anies yang selalu disalahkan, ada apa begitu kan ya. Ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya kalau memang bagaimana hak rakyat di situ begitu kan ya kenapa kok Anies disalahkan, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Bukan gitu awalnya saat pilkada, Ahok mau gusur warga ke rusun karena bahaya tinggal dekat depo, tapi Anies malah buat kontrak politik nggak akan gusur, malah janji kasih EMB. Wah, ini kacau ini logikanya begitu kan ya. Kalau begini kualitas anggota DPR memang jadi rusak negara ini. Nggak bisa bedakan batasan fungsi KTP dan EMB. Niat membela malah terkesan bodoh. Jokowi memberikan KTP supaya mereka beridentitas dan bisa ngurus keperluan mereka, sekolah, BPJS gitu, bukan buat EMB. Lantas bagaimana dengan RT RW begitu kan ya? Ikan itu logikanya begitu. Nih, Nasdrun lagi posong, ini banyak sekali ada pro dan ada kontra di situ begitu kan ya. Tetapi inilah bagian dari demokrasi yang harus kita hargai sana sini begitu. Tapi perlu diingat bahwa jangan hanya mengkritik boleh, jangan hanya menyalahkan dan menghina seperti yang lain begitu kan ini. Bahkan ini adalah contoh bagaimana semua akan terkait. Demikian juga dengan yang lagi heboh, pejabat dengan harta berlimpah yang tajir melintir. Mereka tidak akan bekerja sendirian. Betul begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Nasdem EMB yang diterbitkan Anies untuk warga di kawasan Depo Pelumbang meneruskan Jokowi. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Dikutip dari Viva Metro, Ketua Partai Nasdem DKI Jakarta Nur Cahyo membela Anies Baswedan atas polemik penerbitan izin mendirikan bangunan IMB sementara di kawasan Depo Pertamina Pelumbang, Jakarta Utara. Bahkan menurutnya Anies Baswedan hanya meneruskan hal yang telah dilakukan Jokowi sebelum saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan yang diterbitkan izin pun kalau tidak masalah adalah IMB kawasan. Menurut saya,
Ini justru langkah yang tepat karena ini meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai gubernur pada pendahulunya dengan menerbitkan KTP, ujar Nur Cahyo saat dihubungi Rabu 8 Maret 2003. Betul begitu kan? Artinya apa ya? Artinya selama ini ya kalau memang janji politik Pak Jokowi duluan yang mengatakan seperti itu, ya mungkin ya mungkin dengan ditolak misalnya maka tidak akan terjadi seperti ini begitu. Karena waktu itu adalah janji manis politik Pak Jokowi begitu kan ya, tidak akan mau digusur, akan diberikan KTP, membuat RT RW di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Anies Baswedan mau tidak mau karena itu adalah hak rakyat, maka diberikanlah IMB itu begitu sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang pro terhadap rakyat ya, yang keinginan rakyat juga dibentuk biar tidak kepikiran bahwa digusur terus. Akhirnya diberikanlah IMB kawasan itu begitu kan, sebagai pegangan begitu kan, bukan sebagai atas hak milik pribadi dan selamanya kan, begitu logikanya begitu kan. Itulah cerdasnya Anies Baswedan begitu. Kebijakan yang dilakukan Jokowi soal pemberian KTP bagi warga di sekitar depo Pertamina Pelumbang merupakan langkah yang tepat untuk mendapatkan hak setiap masyarakat memiliki kartu pengenal sesuai dengan domisili. Bahkan ya KTP dari Jokowi, EMB dari Anies itu tanda Jokowi dan Anies resevisi dalam rangka kepentingan rakyat. Janganlah menjadi polemik sehingga terkesan tidak berempati bagi orang yang terkena musibah. Betul sekali. Kenapa kok hal-hal seperti ini digoreng habis-habisan bagi mereka begitu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu kan ya. Dan bahkan inilah catatan demokrasi kita begitu, ada pro dan ada kontra. Bahkan pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan LMK RW 9 Tanah Merah, Franky Mardongan, yang menyebutkan warga kampung Tanah Merah Rawa, Badak Selatan menerima KTP pada era Jokowi Gubernur ya DKI Jakarta. Pada saat sebelum Jokowi memimpin Jakarta, penduduk yang tinggal di kampung Tanah Merah Bawah tidak mempunyai KTP sesuai dengan domisili. Setelahnya warga Tanah Merah Bawah melakukan kontrak politik dengan Jokowi pada saat sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Artinya sudah punya KTP di situ begitu kan ya. Wallahu alam, inilah kenapa orang-orang banyak yang menyalahkan Anies Baswedan, itu yang perlu dipertanyakan begitu kan ya. Bahkan langkah Erick Thohir menurut saya pribadi langkah yang tepat, yang memindahkan ya depo Pertamina begitu kan, terhadap dia kasihan kepada rakyat begitu kan ya, pro terhadap rakyat begitu kan, yang sudah bangun bersama-sama di situ, bersama keluarga di situ begitu kan ya. Lebih baik negara akan mengalah di situ begitu kan. Ya, kalau kita berbandingkan dengan negara-negara yang lain, terus kemudian orang-orang asing yang punya tempat mewah di Indonesia begitu kan ya. Ini kan hanya segelintir orang yang menikmati itu. Langkah apa yang disampaikan Erick Thohir sangat luar biasa begitu ya. Walaupun para cebong dan buzzer sudah menggonggong mengkritik habis-habisan seolah-olah Erick Thohir ya mendukung Anies Baswedan begitu kan ya. Jadi Pak Jokowi menandatangani kontrak politik itu kalau beliau menang, dia akan memberikan KTP sesuai domisili. Baru RT ya, RT RW, dan di sini diresmikan setara dengan wilayah yang lain. Sehingga pada 2017 ya, 2013 Tanah Merah ini memiliki KTP dan RT RW yang resmi sama dengan lain di Jakarta. Bahkan pada tahun 2017 ya, sebelum Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, warga kampung Tanah Merah melakukan kontrak politik untuk memperjuangkan haknya untuk memperoleh IMB. Nah, dari sinilah ya, setelah beliau menang, beliau mencoba bangun dengan kajian-kajiannya. Setelah mendapat IMB, para warga kampung Tanah Merah Bawah bisa menikmati fasilitas umum berupa air bersih dan kebutuhan infrastruktur yang menjadi layak. Intinya, KMB kawasan sementara itu kami sebagai masyarakat Tanah Merah bisa mendapatkan pelayanan air bersih. Jalan-jalan kami, infrastruktur kami menjadi layak, itu kebutuhan kami. Depo atau terminal bahan bakar minyak TBBM ya Pelumpang Koja Jakarta Utara milik PT Pertamina ya, kebakaran pada Jumat ya 3 Maret ya 2023. Polisi masih menginvestasi penyebab kebakaran dan menewaskan belasan orang dan melukai puluhan warga lainnya. Nah, inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, jangan hanya menyalahkan begitu kan ya. Karena Pak Jokowi waktu itu sudah terlibat juga begitu kan ya, dengan janji manisnya beliau begitu ya.
Ya, kenapa para cebong hanya menyalahkan Anies? Kan begitu logikanya begitu kan ya. Ini yang harus kita lakukan bahwa masyarakat sekarang tidak bodoh begitu ya. Tidak hanya keluar-keluar sana sini menyalahkan orang, kan begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.